Karena aku sangat percaya bahwa teman sejatinya dari penulis adalah membaca. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di tema kali ini, aku bakal bahas bagaimana cara mencari ide yang brilian untuk menulis. Dan sebelum aku mulai, aku mau minta bantuan sama teman-teman untuk support terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share this video agar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan bagaimana kita mencari ide yang brilian untuk menulis. Dan hal yang sama-sama harus kita tanamkan terlebih dahulu bahwa menulis dapat dimulai dari mana saja dan dari kapan saja teman-teman. Bahkan, menulis yang paling baik adalah menulis yang dimulai dari lingkungan kita sendiri dan dari hal yang paling kecil ya. Karena teman-teman, sejatinya pada saat kita mulai menulis dan mencari ide, hal ini tidak terlepas dari yang namanya kepekaan teman-teman. Kepekaan akan lingkungan sekitar, kepekaan akan indera penglihatan, pendengaran, dan perasa teman-teman. Karena hal tersebut dapat menjadi sumber ide dan juga inspirasi yang nantinya akan kita eksekusi dalam bentuk tulisan. Nah, dalam hal mencari ide tadi teman-teman, hal yang biasa aku lakukan atau wajib aku lakukan pada saat aku akan mulai menulis adalah membaca. Karena membaca merupakan sumber informasi yang akan memperkuat gagasan yang akan kita tulis nanti teman-teman. Nah teman-teman, pernah pada suatu event perlombaan yang diadakan setiap tahunnya, aku membaca dulu judul-judul pemenang pada tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya teman-teman, lebih tepatnya aku membaca terlebih dahulu. Nah di sana aku cari lagi di internet hal-hal yang berkaitan dengan judul-judul pemenang tersebut teman-teman. Jadi aku cari tahu apa sih bedanya mereka dengan yang lain, apa uniknya, apa menariknya, apa yang membuat pembaca ingat dengan tulisan mereka, dan bagaimana langkah-langkah yang membuat mereka dapat menjadi pemenang. Sampai akhirnya aku paham pola permainan beberapa universitas teman-teman, karena ada beberapa universitas yang memakai sistem modifikasi. Karena hal tersebut kan sah-sah saja teman-teman. Jadi ada sistem pembaruan dari tulisan-tulisan sebelumnya. Tapi ada juga universitas yang benar-benar ide mereka itu setiap tahunnya out of the box, teman-teman. Jadi kita harus banyak membaca terlebih dahulu sebelum kita menulis. Karena aku sangat percaya bahwa teman sejatinya dari penulis adalah membaca. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca. Nah, teman-teman, langkah kedua yang dapat kalian lakukan adalah sharing dan juga diskusi. Sharing dan diskusi di sini dapat dilakukan dengan diskusi dengan teman, guru, dosen, dan juga keluarga kalian. Untuk diskusi dengan teman, kalian harus cari partner untuk berdiskusi tentang isu-isu yang terkini yang sedang booming. Nah, biasanya teman-teman yang kritis tentang sistem pemerintahan, filsafat, lingkungan sangat cocok dijadikan teman diskusi. Karena bisa saja ide tersebut muncul dari hasil pembicaraan mereka yang nantinya akan kalian cari dulu referensinya di internet, yang nantinya akan kalian eksekusi dalam bentuk tulisan. Dan untuk sharing dan diskusi dengan dosen maupun guru biasanya dapat kalian lakukan ketika kalian sudah dekat dengan mereka. Mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka dalam menulis, dalam penelitian, dan lain sebagainya. Karena kakak tingkatku membuat suatu tulisan yang merupakan hasil pengembangan dari penelitian dosennya. Nah, hal tersebut dapat kalian terapkan ketika kalian sudah dekat dengan dosen atau guru kalian ya. Nah, teman-teman, kita masuk yang ketiga ya. Di sini ada sistem ATM. Sistem ATM di sini bukan ATM yang ada di bank ya, tapi ATM adalah amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah teman-teman, perumpamaan ini sangat populer di dunia kepenulisan. Bahkan banyak penulis profesional yang merekomendasikan sistem ATM ini. Karena sejatinya sebuah tulisan itu tidak ada yang 100% murni hasil pemikiran kita teman-teman. Karena kita butuh yang namanya penyempurnaan dari tulisan yang ada sebelumnya. Nah di sini teman-teman, kita harus tetap mengacu pada sistem plagiatisme atau plagiarisme atau penjiplakan ya teman-teman. Oke, di sini sistem ATM ialah bentuk penyempurnaan dari tulisan yang telah ada. Kita dapat melakukan dengan cara pembaruan, mengganti bahan bakunya, bahan pokoknya, dan lain sebagainya. Contoh, aku pernah membuat bisnis plan dengan judul sosis yang terbuat dari ampas tahu dan juga sayur bayam.
Aku juga pernah membuat bisnis plan dengan membuat kerupuk atau sejenis jange dari tulang ikan yang terbuat dari perpaduan tulang ikan tadi dan juga pewarna alami dari sayur bayam, wortel, dan juga bumbu. Jadi untuk sistem ATM seperti itu ya teman-teman. Masuk yang keempat, ada refreshing atau jalan-jalan. Ketika kita telah penat akan rutinitas sehari-hari, tubuh juga membutuhkan yang namanya refreshing atau jalan-jalan. Refreshing dan jalan-jalan ini tidak harus dilakukan ke tempat yang jauh jika kita tidak memiliki budget berlebih. Contohnya teman-teman, pada saat aku SMA, aku pernah jalan-jalan ke suatu tempat yaitu perkampungan Arab. Nah, di sana aku lihat rata-rata orang yang tinggal di sana adalah orang Arab dan hampir tidak ada penduduk domisili asli di sana yang tinggal di perkampungan tersebut. Nah, dari sana kan aku tertarik mengapa tidak ada penduduk asli domisili tempat tersebut yang tinggal di perkampungan tersebut. Nah, aku cari tahu lebih lanjut bahwa ternyata aku punya teman yang merupakan keturunan Arab dan tinggal di perkampungan Arab tersebut. Nah, dari sana aku main ke rumahnya, aku cari tahu lebih lanjut tentang kebiasaan mereka, tentang kebudayaan mereka, tentang leluhur mereka, dan lain sebagainya. Singkat cerita, aku sempat ikut lomba yang mengangkat tentang asimilasi etnis Arab terhadap penduduk lokal yang ada di domisili tersebut dalam hal pernikahan atau perkawinan. Nah, dari sana teman-teman, aku mengangkat tentang boleh atau tidaknya penduduk asli di sana menikah dengan perempuan Arab, boleh atau tidaknya penduduk asli di sana menikah dengan laki-laki Arab. Jadi hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara refreshing dan juga jalan-jalan. Lanjut yang kelima, yang terakhir adalah note atau catatan kecil. Jadi teman-teman, gunanya note atau catatan kecil untuk mencatat ide-ide yang terlintas di pikiran kalian. Karena ide itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan seperti apa aja teman-teman. Jadi kalau aku pasti punya note teman-teman, note kecil atau minimal catatan di HP. Karena teman-teman, aku biasanya mencatat ide-ide yang terlintas di pikiran aku di note tersebut. Aku biasanya juga membuat timeline teman-teman ketika aku akan mengikuti lomba. Kapan aku harus mencari referensi, kapan aku harus mulai menulis, dan kapan aku harus revisi, dan kapan aku harus mengumpulkan tulisan. Seperti itu teman-teman. Jadi aku punya banyak banget note-note kecil, dan teman-teman kuliah aku juga pasti udah tahu aku punya note kecil yang nantinya note tersebut akan aku catat hal-hal penting terkait dengan hal yang dapat dijadikan ide dalam menulis. Jadi saran dari aku, teman-teman harus memiliki note kecil untuk mencatat ide-ide yang nantinya akan kalian baca lagi dan akan kalian cocokkan dengan tema yang diadakan pada saat perlombaan. Nah teman-teman, segini aja dulu video aku tentang mencari ide yang brilian untuk menulis, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semangat untuk menulis dan see you on next video. Bye!